namanya yang naik ke satah atau apa namanya atas rumahnya ya bersama anaknya, sehingga anaknya itu ingin takjub sebenarnya melihat keindahan apa namanya langit, akan tetapi anaknya itu salah takbir. Anaknya itu salah takbir mengucapkan, dia menggunakan sigot istifham anaknya itu, padahal dia ingin mengucapkan takjub, maka sebenarnya dia salah. Makanya Abu Al-Aswad Ad-Du'ali mengatakan apa namanya menjawab dari pertanyaannya. Lalu anaknya itu protes, wah ya saya nggak bertanya, tapi saya tentang takjub. Nah ini apa namanya sejarah ilmu nahwu itu seperti itu. Nah yang masyhur, tapi ternyata banyak sekali apa namanya perbedaan pendapat tentang ilmu nahwu itu yang disampaikan oleh para ulama. Nah sehingga apa namanya di sini itu lengkap tentang apa namanya perbedaan tentang ilmu nahwu. Sejarah apa namanya munculnya ilmu nahwu itu sudah lengkap di sini dibicarakan. Nah, oleh karena itu kitab ini juga dilengkapi dengan sejarah tarikh munculnya ilmu nahwu itu. Nah, kemudian apa namanya setelah itu ada pembahasan tentang basmalah. Nah, pembahasan tentang basmalah itu dia pertama kali membahas tentang aujuhu qiraatil basmalah. Cara-cara membaca bismillahirrahmanirrahim yang ada 9 itu. Jadi yang 9 itu akan terbagi menjadi 3 nanti. Yang 3 itu pertama yajuzu arabiyatan wa qiraatan. Itu boleh secara bahasa Arab dan boleh apa secara qiraah. Nah, jadi a'immatul qurra membolehkannya, bahasa Arab juga membolehkan, secara qawaid dia boleh, dan a'immatul qurra juga apa membolehkannya. Nah, sehingga apa namanya yang masuk kategori ini cuma satu, apa itu bismillahirrahmanirrahim, cuma satu. Nah, kemudian ada kategori 2 yaitu yajuzu arabiyatan la qiraatan, dia boleh secara bahasa Arab tapi tidak boleh secara qiraah. Berapa itu? 6 jumlahnya. Apa yang 6 itu? Pertama bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang 6 yang boleh secara kaidah bahasa Arab tapi tidak boleh menurut a'immatil qurra. Jadi apa namanya a'immatil qurra itu orang-orang yang spesialis qiraah Al-Qur'an, itu tidak boleh. Nah, kemudian ada yang dua itu tidak boleh secara bahasa dan tidak boleh apa secara qiraah. Jadi la yajuzu arabiyatan wala qiraatan. Berapa itu? 2. Apa yang 2 itu? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak boleh apa? Secara bacaan dia tidak boleh, secara qawaid bahasa Arab juga tidak boleh. Nah, ini tentang apa namanya aujuhu qiraatil basmalah. Jadi yang seperti itu. Nah, yang pertama kali dibahas nanti di basmalah itu tentang ba-nya. Ba itu apakah dia harfu jarrin asliyin atau dia harfu jarrin zaid? Apakah dia huruf jar yang asli atau dia huruf jar yang zaidah atau malah syabihim bizaidah huruf jarnya. Ini itu yang dibahas apa namanya dalam kitab ini. Kemudian dibahas juga tentang kalimat Allah, dibahas tentang kalimat ismi, dibahas tentang kalimat ar-Rahman, dibahas juga tentang kalimat ar-Rahim. Nah, di dalam kitab ini juga nanti ada pembahasan tentang muta'allaq bismillahirrahmanirrahim. Jadi muta'allaq bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita ingin ringkas dia hanya 2. Pertama dia bisa isim, yang kedua dia bisa fi'il. Nah, isim itu ada 2, fi'il juga ada 2. Isim itu pertama apa? Dia bisa muqaddam, dia bisa muakhir. Fi'il juga demikian, dia bisa muqaddam, dia bisa muakhir. Nah, muqaddam dan muakhir pada masing-masing isim dan fi'il itu apa? Dia bisa khos, dia bisa am. Jadi itu daripada muta'allaq bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disimpulkan oleh para ulama dalam 2 bait syair mereka. Jadi ulama mengatakan fa'lun awis mun summa amun khosun muqaddamun muakhkharun yahtassu fa hadhil madhkuru khud an taj'ala mu'allaqal basmalatil musta'mala. Nah, ini nanti yang apa namanya yang disampaikan oleh para ulama tentang muta'allaq daripada bismillahirrahmanirrahim itu. Ada 9 itu. Jadi dia bisa fi'il, dia bisa isim. Kemudian fi'il dan isim itu dia bisa sama-sama muqaddam, bisa muakhir. Yang muqaddam sama muakhir dia bisa sama-sama am, dia bisa sama khos. Jadi maaf, yang am dan khos itu dia bisa muqaddam muakhir ya. Jadi yang am dan khos bisa muqaddam, bisa muakhir. Itu kebalik tadi anunya. Jadi ini tentang apa? Mu'allaq, muta'allaq bismillahirrahmanirrahim. Nah, sehingga apa namanya bismillahirrahmanirrahim itu bisa dibaca rahmanu, bisa dibaca rahmana. Jadi ini juga bisa dipakai ya. Jadi ila hadratin nabiyyi itu muta'allaqnya juga mahzuf, bisa dipakai. Misal ila hadrati itu kan ila hadrati ilanya aja, tapi muta'allaqnya kan hilang. Sama kayak an Abi Hurairah
muta'allaqnya apa? Hilang. Nah, sehingga bisa ditakdirkan isim atau fi'il, baik yang khos atau yang am, baik dia muqaddam ataupun muakhar. Yaitu dia tadi pembahasan pasal pertama dalam kitab Taudihat, itu tentang basmalah ya. Basmalah ini apakah ada dalam kitab Ta'rifat juga dibahas? Ada. Oh, makanya di ini salah satu yang iskal juga nanti menurut sebagian orang. Jadi qiraah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dan Bismillahirrahmanirrahim ini kan yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh ini juga nanti agak iskal menurut sebagian orang. Agak iskal, tapi ini nanti dibahas lengkap lah dalam kitab Taudihat itu tentang bismillah itu. Terus bagian yang kedua? Nah, yang kedua nanti setelah kita berbicara tentang bismillah, tentang i'rab daripada Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, ini juga menurut yang saya baca dan yang saya temukan sampai saat ini dari dari saat saya menulis dan yang saya masih terus mencari i'rab daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita kumpulkan i'rab bismillah itu jumlahnya ada 5 jadinya. Pertama itu i'rab yang mu'tabar Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rahman dan Rahim itu sebagai sifat daripada lafaz jalalah atau lafzul Allah itu. Jadi Rahmani sifatul ula, Ar-Rahimi sifatus saniyah. Nah, kemudian kita juga bisa membaca Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Jadi kita bisa baca Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Kemudian juga kita bisa baca Ar-Rahmana Ar-Rahim. Kalau kita baca Ar-Rahmanu, maka apa? Maka dia menjadi khabar mubtada' mahdzuf. Tapi kalau kita baca Ar-Rahmana, maka dia menjadi maf'ulun li fi'lin mahdzuf. Nah, ini daripada Ar-Rahmanu dan Ar-Rahmana. Nah, ternyata saya juga menemukan daripada pendapat Imam Al-A'lam dan Imam Ibnu Malik yang mengatakan Ar-Rahmani itu dia sebagai badal, bukan sebagai sifat. Kenapa? Karena Ar-Rahmani itu kedudukannya dia di sana sebagai alam, bukan sebagai sifat. Meskipun dia sifat mubalaghah, tapi dia alam. Kenapa dia alam? Likatrati wurudihi fil Quran. Karena banyak terdapat di dalam Al-Quran kalimat Ar-Rahman itu. Dan Ar-Rahman itu karena banyaknya dalam Al-Quran, sehingga Imam Al-A'lam dan Imam Ibnu Malik mengatakan dia itu alam, bukan bukan sebagai sifat. Qulidullah awidur Rahman. Jadi Qulidullah awidur Rahman. Nah, sehingga Ar-Rahim itu berkedudukan sebagai sifat daripada Ar-Rahman, bukan sifat daripada lafzul jalalah. Nah, kemudian i'rab yang kelima itu i'rab yang dicetuskan oleh guru mulia dan guru haji Munajib Khalid, yang mengatakan yang menjadi sifat itu adalah alnya. Nah, ini juga termasuk yang diperintah oleh beliau ketika saya meminta izin. Beliau menyuruh untuk apa? Tulis i'rab bismillah si al ismu mausulinu. Pesan beliau. Jadi saya menulisnya. Jadi al itu ismu mausulin, rahmani sifatun sharihatun silatu al. Kemudian al ismu mausulin, rahimi sifatun sharihatun silatu al. Jadi yang menjadi sifat daripada lafzul jalalah adalah apa? Alnya al ismu mausulin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin sifatun ula li lafzil jalalah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ar-rahimi juga demikian. Jadi alnya. Nah, beliau berlandaskan wasifatun sharihatun silatu al wa qawnuha bi mu'rabin af'ali qol. Nah, ini landasan daripada guru mulia dan guru haji Munajib Khalid. Oke, itu adalah salah satu pembahasan yang baru dalam kitab ini yang tidak ada. Nah, kemudian kalau yang dibaca misal Ar-Rahmanu atau Ar-Rahmanu atau Rahmana itu dia juga ada dalilnya dalam Alfiyah itu farpa awin sib ing kotak tamudmaro mubtadaan au nasiban la yazharo. Nah, itu dalilnya boleh kita itu membuang daripada apa? Membuang daripada fi'il dan fa'il dan adanya maf'ul. Boleh juga kita membuang daripada mubtada dan ada khobar. Makanya kita bisa i'rab khobarun li mubtada'in mahzub takdiruhu huwar rahman. Nah, itu dalilnya dalam Alfiyah itu farpa awin sib ing kotak tamudmaro mubtadaan au nasiban la yazharo. Ini i'rab yang seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang iskal pada i'rab guru kita ini, yang terutama pada kalimat Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim itu kan dia merupakan sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah itu menurut para ulama dia tidak bisa tergolong sifatun sharihah. Yang tergolong sifatun sharihah itu cuman isim fa'il, isim maf'ul dan sifat mubalaghah. Sedangkan kalau sifat musyabbahah
dia tidak tergolong apa? Dia tidak tergolong daripada sifatun sharihah. Kenapa? Karena sifat musyabbahah itu yukhaliful fi'la fil makna. Jadi dia menyalahi fi'il pada maknanya meskipun dia yuwafiqul fi'la fil amal. Ini kata sebagaimana berbeda dengan isim fa'il, isim maf'ul dan apa? Dan sifat mubalaghah itu dia yuwafiqul fi'la fil amali, dia menyamai fi'il fil amali, kemudian dia juga menyamai fi'il fil makna. Tapi kalau sifat musyabbah dia menyalahi fi'il fil fil makna, sedangkan dia menyalahi fi'il fil makna tapi dia menyamai fi'il pada amalnya. Sehingga kata para ulama sifat musyabbah itu tidak bisa tergolong menjadi apa? Sifatun sharihah. Tapi ulama ada marah lu boleh saja sifat musyabbah itu menjadi apa? Sifatun sharihah karena dia yuwafiqul fi'la fil amal. Dia sama seperti fi'il amalannya pada amalnya meskipun dia berbeda pada pada maknanya. Karena sifatul musyabbah itu dia itu yufidud dawam wal istimrar. Sedangkan kalau fi'il itu dia yufidut tajaddud. Dia itu memberikan makna tajaddud. Tajaddud itu pembaharuan. Sedangkan kalau sifat musyabbah dia itu memberikan makna apa? Dia memberikan makna ad-dawam wal istimrar. Ya, itu dia pembahasan tentang basmalah, di mana dia adalah menjadi salah satu pasal dalam kitab tauhid ini. Sangat-sangat jelas sekali tadi disampaikan. Mungkin nanti lebih jelasnya saudara-saudara para penonton, sahabat Proyani, tunggu saja kapan perilisan kitab ini bisa dibeli ya. Semoga kita bisa perbanyak. Ya, insyaallah. Insyaallah. Sembari kita perbaiki lagi, kita tulis. Ya. Kemudian pasal yang kedua ya. Tadi Eropnya pasal yang ketiga itu apa? Ya ini tadi kan tentang basmalah. Basmalah ini masih panjang banget sebenarnya penjelasan tentang basmalah itu. Kemudian yang selanjutnya itu tentang isim tentang al-kalam. Oh iya, nah, kalam itu apa perbedaan kalam, kalim dan kalimat dan qaul? Itu yang disampaikan dalam itu disampaikan juga dalam kitab ini. Jadi kalam itu menurut fuqaha, kalam menurut ulama nahwu, kalam menurut ulama fiqh, kalam menurut ulama tauhid, kalam menurut ulama ulama usul. Ya. Nah, itu berbeda-beda. Kalam menurut ulama lughah. Nah, itu disampaikan juga dalam kitab ini nanti. Tentang kalau dibaca kulam bagaimana, kalau dibaca kalam bagaimana, kalau dibaca kilam bagaimana. Jadi kalau bi fathil kaf, bi dhammil kaf dan bi kasril kaf itu akan memberikan efek makna yang berbeda-beda tentang kalam itu. Jadi kemudian pembahasan tentang kalim juga, kalimat ada di sini. Kemudian qaul itu apa bedanya tentang kalam, kalim, kalimat, dan apa bedanya kalam dengan jumlatun mufidah. Misalnya seumpama ini juga lengkap dalam kitab ini. Kemudian takrif kalam yang dibahas oleh ulama nahwu itu kan al-lafzul murakkabul mufidu bil wadinya juga dibedah juga dalam kitab ini tentang apa itu lafaz, apa itu murakkab, mufid dan wadho itu. Mungkin bisa disampaikan perbedaan yang tadi itu yang 5. Oh ya. Kalam antara fikih. Jadi kalam itu karena menurut ulama nahwu dia itu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi kalau kita mau ringkas huwa kalamun huwa lafzul mufidun. Jadi kalam itu labzun mufidun. Itu menurut ulama lapas yang mufid, yang berfaedah, itulah kalam. Ini singkatnya. Meskipun nanti banyak sekali perdebatan tentang takrif itu dan penjelasan lapas murakkab mufid waduh itu banyak versi pendapat. Kalau kita mau panjangnya banyak sekali. Tapi ini secara singkat. Nah, kemudian kalam itu menurut ulama fikih adalah dia as-sautul ladzi yubtilus shalah. Oke. Setiap suara yang membatalkan sembahyang itu termasuk kalam ulama fikih. Walau harpan wahidan sekalipun itu satu huruf ingkana mufhiman. Tapi apabila satu huruf itu dia memahamkan orang. Jadi kalam itu menurut ulama fikih bukan standarisasinya dia berkelompok-kelompok kalimatnya, tapi satu huruf saja dapat memahamkan, itu kalam menurut ulama fikih. Contoh ki. Contohnya ki. Misal ki itu dia merupakan fi'il amr dari kalimat waqo yaqi wiqayatan. Nah, fi'il amrnya ki. Nah, ki itu artinya jagalah. Ki itu memahamkan, berarti dia termasuk kalam ulama fikih. Nah, bagaimana kalau dia tidak memahamkan? Maka ulama fikih menaikkan standarisasinya. Kalau dia tidak memahamkan maka 2 huruf. Jadi ulama fikih mengatakan syut itu juga membatalkan sholat, itu termasuk kalam juga ulama fikih. Nah, tapi ulama fikih mengatakan kalau dia 2 huruf baik dia memahamkan atau tidak itu kalam.
Tapi kalau dia satu huruf tidak memahamkan, bukan kalam. Tapi kalau memahamkan itu Dia memahamkan. kalam. Itu menurut ulama fikih kalam itu. Kemudian ada kalam menurut ulama akidah. Nah, kalam menurut ulama akidah adalah ibaratun. Dia adalah satu ibarat daripada ibaratun. Dia adalah satu ibarat anil makna, dari satu makna al-qaimi bidzatillahi, yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa taala, al-mujarradi, yang sunyi, wal khali, dan sunyi juga, anis sauti wal harfi, daripada suara dan huruf. Nah, simpelnya malaisa bi harfin wala sautin lah, kira-kira seperti itu. Namun kalam itu ada menurut ulama lughah. Nah, kalam menurut ulama lughah itu adalah kullu ma afada. Setiap apa yang memberikan faedah itu kalam menurut ulama lughah. Jadi tulisan, pelang, papan tulis yang ada tulisannya, kemudian rambu-rambu lalu lintas ataupun apapun yang memberikan isyarat yang dapat memahamkan, itu kalam menurut ulama lughah. Nah, kemudian kalam menurut ulama usul. Nah, kalam itu menurut ulama usul adalah Al-Qur'an itu sendiri sebenarnya. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kalam menurut ulama usul. Nah, ini sedikit tentang kalam. Kalau dibaca kulam, misal kalau dibaca kalam itu ya itu tadi maknanya. Tapi kalau kita baca kulam, itu artinya itu dia itu al-ardu su'bah. Tapi kalau kita al-ardu su'bah itu tanah yang gersang. Tapi kalau kita baca kilam itu artinya al-jarhu. Artinya luka. Nah, ini nanti ada syair Imam Imam Ibnu Ya'ish ya, yang di dalam Syarhul Mufassal itu dicatat di sini. Ya, dicatat juga di sini. Kemudian itu dia tadi penyampaian perbedaan kalam di antara beberapa ilmu ya. Iya, tentang beberapa depan ilmu itu. Kemudian apalagi ini setelah kalam? Nah, kalam ini nanti terbahas tentang isim. Yang pertama kali dibahas tentang isim. Berarti ini isim itu mu'rab 4 pasal ya. Iya, isim itu ada yang mu'rab dan mabni. Jadi yang pertama kali dibahas tentang isim mu'rab dan mabni. Apa maksud isim mu'rab, apa maksud isim mabni itu? Nah, isim mabni itu nanti ini yang pertama kali dibahas di sini. Jadi kenapa isim mabni yang pertama? Nah, isim mabni itu pertama kali dibahas sebenarnya begini. Kenapa tidak isim alam nakiroh? Ya, itu itu termasuk pembagian isim dari segi lain itu ya. Jadi isim itu kan beda-beda sisinya dipandang. Jadi dari sisi ini dia bisa menjadi pembagiannya menjadi ma'rifat nakiro. Dari segi umum dan khususnya maka dia menjadi ma'rifat nakiro. Tapi dari segi bentuk lafaznya apakah dia bisa berubah atau tidak, maka dia menjadi mu'rab dan mabni. Nah, yang mu'rab itu, ini agak berbeda ya. Jadi al-aslu fil ismi, yang asal pada isim itu adalah al-mu'rab. Wal aslu fil fi'li al-mabni. Jadi yang asli pada isim itu adalah mu'rab. Kemudian yang asal pada fi'il itu adalah mabni. Nah, kenapa isim mu'rab tidak dibahas atau tidak didahulukan dalam dalam bab ini atau dalam pembahasan guru kita ini? Karena isim mu'rab itu sudah masyhur pembahasannya, sudah enggak terlalu ribet. Nah, yang menjadi titik sentralnya adalah isim mabni. Kenapa? Karena isim mabni itu dia agak ribet sedikit tentang isim mabni itu. Nah, adapun makna mu'rab ini juga sudah tercantum di sini. Nah, mu'rab itu dia merupakan isim maf'ul dari kalimat a'raba yu'ribu i'raban wa mu'raban fa huwa mu'ribun wa zaka mu'rabun. Mabni juga begitu. Mabni itu dia merupakan isim maf'ul dari kalimat bana yabni. Nah, itu termasuk isim maf'ul. Nah, mu'rab itu secara istilah mu'rab itu dia ada dua, ada yang maknawi, ada yang lafzi. Mabni juga demikian, secara istilah dia ada yang dia yang maknawi, ada yang lafzi. Ini sudah lengkap dibahas dalam kitab ini, ada yang maknawi, ada yang lafzi dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti di sini juga dibahas kenapa isim itu aslinya mu'rab. Lalu kenapa pada fi'il itu aslinya mabni? Nah, seperti itu. Nah, karena nanti di sini ada penjelasannya juga. Kenapa isim itu asalnya mu'rab? Karena isim itu dia itu ada kemungkinan tawarudul ma'ani. Berubah-ubahnya makna pada isim itu. Seperti contoh tadi, Abu Aswad Ad-Du'ali ketika duduk dengan anaknya. Jadi misal kita katakan ini ma ahsana Zaidan, dia menjadi sigot ta'ajub. Tapi kalau saya baca ma ahsanu Zaidin, maka dia menjadi sigot istifham. Tapi kalau saya baca ma ahsana Zaidun, dia menjadi sigot nafi. Makanya ada
ada kemungkinan, ada ihtimal tawarudul ma'ani pada isim itu. Makanya dia mu'rab. Sedangkan yang namanya fi'il itu dia itu mabni. Jadi kalau koma zaidun ya tetap maknanya itu berdiri tidak akan beralih lah dari itu. Tidak akan menjadi duduk. Iya, tidak akan menjadi duduk lah seperti itu. Iya. Terus kemudian makna mu'rab itu secara maknawi itu sering kita dengar taghyirul awakhiril kalimi atau taghyiru ahwali awakhiril kalimi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha labzan at-taqdiran. Sedangkan maknanya secara labzi itu adalah maji'a bihi li bayani muqtadal 'amili min harakatin aw sukunin aw hadfin. Itu makna daripada i'rab atau mu'rab secara labzi istilahan. Nah, kemudian kalau mabni itu dia juga secara istilah bisa maknawi, bisa labzi. Kalau dia maknawi itu artinya apa? Luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Atau luzumu ahwali awakhiril kalimi halatan wahidatan. Itu mabni secara maknawi. Sedangkan secara secara labzinya adalah mabni itu huwa maji'a bihi la libayani muqtadal amili. Dia didatangkan tidak untuk menjelaskan muqtadal amil walaisan. Ini ada sambungannya min syibih jadi tidak didatangkan libayani muqtadal amilin min syibhil harfi walaisa hikayatan walattiba'an wala takhallusan min sukunain. Itu definisi daripada mabni atau bina secara labzi lah, secara labzi. Sedangkan bina itu nanti secara lugotan itu wada'u syai' ala syai', itu meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Dan bina itu dia dilalatuhu ala thubut. Dia itu thubut, artinya thubut itu tetap, enggak bisa berubah. Ini sedikit lah pembahasan tentang ini. Simpel-simpelnya seperti itu lah. Doakan semoga cepat. Semoga cepat selesai lah tulis ya, dan semoga selalu dipermudah. Iya, selalu dipermudah. Itu dia sahabat Purwani, gambaran sedikit daripada kitab yang ditulis oleh saudara saya Muhammad Nopal. Dari babnya tadi sudah dijelaskan, bab basmalah dan bab i'rab bismillah, kemudian bab kalamnya dan bab isim. Jadi dalam kitab Tauhid ini dia menjadi juz yang pertama ya. Juz pertama ini ada 4 pasal dicantumkan. Ya, ini sudah mulai 300 sekian lembar lah. Dan direncana mungkin 350 lembaran lah juz 1 ini. Berarti sisanya akan menjadi juz yang kedua. Atau mungkin sisanya lagi akan menjadi juz ketiga. Dia tidak akan tahu ya. Ini baru 322 lembar ini. Baru 322 lembar. Ya. Jadi sahabat Purwani, nantikan saja kapan dia akan selesai ditulis. Insya Allah kalau misalkan ada rezeki kita akan cetak ya. Itu saja ya sebenarnya yang bisa kita sampaikan. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada kritikan dan lain sebagainya, salah penyampaian, silahkan di komen. Kalau ada pertanyaan juga tentang seputar ilmu nahwu atau apapun, silahkan ditulis di kolom komentar.